Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk kembali bertemu di ruang kuliah, di perkuliahan secara online pada hari ini. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita ucapkan pada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian kita juga selalu berharap mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Baik, materi kita pada hari ini yaitu genetika populasi bagian kedua. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai genetika populasi, yaitu dari teori peluang, kemudian menghitung frekuensi genotip, menghitung frekuensi alel. Pada materi kedua ini kita akan membahas mengenai gangguan terhadap frekuensi gen. Ada beberapa kejadian yang dapat secara langsung menyebabkan terjadinya perubahan frekuensi gen. Itu antara lain mutasi, migrasi, dan seleksi. Kita lihat yang pertama, mutasi. Seperti yang adik-adik sudah pahami bahwa mutasi adalah perubahan yang bersifat genetis, artinya diwariskan ke anak keturunannya. Kemudian mutasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu non-recurrent mutation dan recurrent mutation, atau mutasi yang bolak-balik dan mutasi yang tidak kembali. Adapun mutasi yang bolak-balik yang kembali, yaitu ada mutasi searah dan mutasi bolak-balik, atau direct mutation dan reversible mutation. Contoh mutasi itu misalnya gen A besar bermutasi menjadi A kecil, atau bermutasi menjadi gen yang berbeda sama sekali. Misalnya A besar bermutasi menjadi A aksen, A kecil aksen. Mutasi dapat terjadi pada bagian gen atau keseluruhan kromosom. Ini seperti yang sudah kita bahas pada dua pertemuan sebelumnya. Kemudian laju mutasi, itu per gamet pada satu lokus adalah sebesar peluang sebuah gamet mengalami mutasi dalam generasi tertentu. Contoh mutasi ke depan, pada suatu lokus dengan dua alel, yaitu alel A besar dan A kecil, sebagian gen A besar itu mengalami mutasi menjadi gen A kecil dengan laju sebesar U, sehingga dituliskan A bermutasi menjadi A besar bermutasi sebesar U menjadi A kecil, akan menyebabkan perubahan frekuensi gen A sebesar U kali P. Kemudian contoh mutasi ke belakang, pada saat yang sama dengan mutasi ke depan, itu juga bisa terjadi mutasi ke belakang dengan laju sebesar V, sehingga bisa dituliskan mutasi A kecil sebesar V ke A besar. Kemudian yang kedua, migrasi. Migrasi diartikan adanya pemasukan sekelompok individu dari suatu populasi ke dalam populasi besar. Jadi seperti yang adik-adik sudah pahami, itu ada beberapa hewan itu yang bermigrasi.
Tetapi dalam konteks ini itu kita membahas sesuatu yang berbeda. Migrasi gen itu dapat dibedakan menjadi immigration atau imigrasi dan emigrasi. Imigrasi itu perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi yang terjadi karena adanya gen luar yang masuk ke populasi tersebut. Sedangkan emigrasi itu perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi yang terjadi karena suatu gen keluar dari populasi tersebut. Jadi perbedaannya, kalau imigrasi itu ada frekuensi gen dari luar yang masuk, sedangkan imigrasi atau emigrasi itu ada frekuensi gen dari dalam populasi besar yang keluar. Contoh, frekuensi gen A pada populasi awal itu sebesar Q0, sedangkan frekuensi gen A kecil pada populasi migran itu adalah sebesar Qx. Jika misalkan laju gamet dari generasi migran itu sebesar M, maka frekuensi gen dan genotip populasi baru pada generasi berikutnya itu akan menjadi Q1 sama dengan M kali Qx. M ini adalah laju gamet dari generasi migran. Kemudian Qx itu adalah frekuensi gen pada populasi migran ditambah 1 dikurang M. M ini sama laju gamet dari generasi migran dikali Q0. Q0 itu adalah frekuensi gen A pada populasi awal, atau sama dengan Q0 ditambah M kali Qx kurang Q0. Ini dikonversi menjadi Q0 tambah M kali Qx kurang Q0, atau disederhanakan menjadi P sama dengan 1 dikurang Q1. Sedangkan perubahan frekuensi gen sesudah 1 kali migrasi pada 1 generasi itu menjadi tau Q itu sama dengan Q1 dikurang Q0. Q1 sendiri itu adalah Q0 tambah M kali Qx kurang Q0, sehingga tau Q itu menjadi Q0 ditambah M kali Qx kurang Q0 dikurang Q0, sehingga kalau disederhanakan rumusnya menjadi M kali Qx kurang Q0. Kita lihat contoh kasusnya. Sebuah gen pada populasi awal itu frekuensi P itu sama dengan 0,6 dan Q 0,4. Kemudian terdapat migran dengan frekuensi gen Px itu 0,3 dan Qx 0,7 dengan laju migrasi itu 0,2. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Q1 sama dengan M kali Qx tambah 1 kurang M kali Q0. Di sini M-nya kita sudah tahu 0,2, kemudian Qx 0,7, kemudian M-nya ini sama 0,2, kemudian Q0 ini frekuensi Q pada populasi awal 0,4. Nah, tinggal kita hitung 0,2 kali 0,7 itu hasilnya 0,14 ditambah 1 kurang 0,2, 0,8 dikali 0,4
itu 0,32. 0,32 dikali 0,14 itu hasilnya 0,46. Sedangkan P1 itu bisa kita hitung dengan rumus seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa P ditambah Q itu sama dengan 1. Jadi P sama dengan 1 kurang Q. Jadi 1 dikurang 0,46, 1 dikurang ini, hasilnya adalah 0,54. Nah, setelah kita dapatkan P1 dan Q1, tinggal kita masukkan ke rumus tau Q sama dengan M kali Q kurang Qx kurang Q0. M-nya 0,2, kemudian Qx ini 0,7 dan Q0 0,4, maka diperoleh tau Q itu sama dengan 0,2 kali 0,7 kurang 0,4, berarti 0,2 kali 0,3 itu sama dengan 0,06. Nah, ini hasilnya akan sama ketika kita menggunakan rumus yang ini. Q sama dengan Q1 dikurang Q0. Q1-nya kita sudah tahu 0,46, sedangkan Q0 itu 0,4, sehingga 0,46 dikurang 0,40 itu hasilnya sama 0,06. Jadi perubahan frekuensi Q atau perubahan frekuensi gen Q itu sama dengan 0,06. Contoh kasus selanjutnya, suatu populasi sapi berwarna merah itu memiliki genotip B kecil, dimasukkan sapi jantan berwarna hitam, itu genotipnya bisa B besar atau B besar B kecil. Jika frekuensi gen B pada populasi migran itu 0,6 kemudian 5% dari populasi awal dikawinkan dengan pejantan migran, artinya dari populasi awal yang sapi merah ini 5% dikawinkan dengan sapi jantan yang B besar atau B besar B kecil, maka perubahan frekuensi gen pada generasi pertama itu bisa kita hitung, yaitu tau P itu sama dengan 0,05. Ini dari 5% dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena gamet itu mengandung setengah dari gen pejantannya ini. Kemudian dikali 0,6. Ini 0,6 adalah frekuensi gen B pada populasi migran. Kemudian dikurang 0. Kenapa 0 di sini? Karena pada populasi awal, yaitu sapi yang berwarna merah, itu memiliki genotip B kecil, sehingga tidak ada yang bergenotip B besar, sehingga P atau frekuensi genotip B besar itu adalah 0. Jadi 0,05 atau 5% dibagi 2 dikali 0,6 itu hasilnya 0,015.
Nah, setelah kita dapat frekuensi gen B besar pada generasi pertama, kita bisa mengestimasi atau menghitung jumlah populasi pada generasi pertama tadi yang sudah dimasukkan populasi pejantan berwarna hitam. Itu kita bisa hitung berapa anak dari generasi pertama ini yang memiliki gen B. Nah, karena di sini kita sudah ketahui frekuensi gennya adalah 0,5, kemudian atau bisa diartikan 1,5% itu mengandung gen B, maka karena gen B itu dominan terhadap B besar itu dominan terhadap B kecil, maka terdapat 3% sapi yang berwarna hitam. Kenapa menjadi 3%? Dari 1,5% ini akan berpasangan karena semua gen ini B ini akan berpasangan dengan B kecil. Jadi frekuensi genotipnya itu menjadi 2 PQ, artinya 2 kali B besar menjadi 3%. Sehingga bisa kita ketahui bahwa dalam pada generasi pertama ini, dari populasi sapi yang berwarna merah dimasukkan sapi berwarna hitam dengan frekuensi gen B besar itu 0,6 dan jumlah populasi dasar atau populasi awal yang berwarna merah yang dikawinkan itu sebanyak 5%, itu akan menghasilkan 3% yang sapi yang berwarna hitam. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu seleksi. Seleksi adalah suatu usaha untuk memilih ternak yang dianggap baik untuk dikembangbiakkan lebih lanjut dan menyingkirkan ternak yang dianggap kurang baik. Dengan demikian, seleksi itu bisa menyebabkan perbedaan kesempatan untuk berkembang biak pada genotip tertentu. Selain seleksi secara buatan, itu juga terdapat seleksi alam. Jadi pada ternak itu seperti yang sudah kita ketahui ada seleksi buatan, artinya seleksi yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan produktivitas ternaknya. Nah, selain secara buatan, seleksi itu juga bisa terjadi secara alam, yaitu akibat adanya adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Seleksi yang mengakibatkan perbedaan, ini contohnya seleksi yang mengakibatkan perbedaan fertilitas pada genotip tertentu. Jadi misalnya ada ternak yang memiliki genotip tertentu, itu tingkat fertilitasnya berkurang, maka itu bisa dikategorikan sebagai seleksi alam. Kemudian yang kedua, seleksi yang mengakibatkan perbedaan daya tahan hidup pada genotip tertentu. Ini contohnya misalnya ada genotip yang bersifat letal. Jadi kalau ternak itu memiliki genotip misalnya homozigot resesif itu bersifat letal, maka itu akan menyebabkan keseimbangan genetiknya atau frekuensi genotipnya atau frekuensi gennya itu akan berubah. Contoh, pada suatu populasi, gen A besar itu dapat menghasilkan 100 keturunan, sedangkan gen A kecil itu
mengalami penurunan fertilitas sehingga hanya dapat menghasilkan 90 keturunan, maka dapat dikatakan bahwa daya berkembang biak gen A kecil itu turun sebesar 10 anak atau 10/100. Kemudian untuk melambangkan daya hidup suatu fenotip atau genotip itu sering digunakan huruf W sebagai simbol, sehingga eh, daya tahan hidup pada pada gen A besar itu menjadi WA besar itu sama dengan 100 yang ini. Kemudian WA kecil atau daya tahan hidup gen A kecil itu sama dengan 90. Tekanan yang menyebabkan penurunan daya hidup tersebut itu disebut sebagai depresi seleksi dan dilambangkan dengan huruf S kecil, sehingga depresi gen A itu sama dengan 0, artinya tidak ada penurunan atau tidak ada penurunan daya tahan hidup pada gen A besar. Sedangkan depresi gen A kecil itu S-nya sama dengan 0,1. Dari mana 0,1? Itu dari 100 dikurang 90 dibagi 100. Sehingga angka penurunannya itu adalah 0,1 atau 10%. Kemudian terdapat hubungan antara W dan S, yaitu W sama dengan 1 dikurang S atau S sama dengan 1 dikurang W. Contoh, suatu jajaran genotip A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Genotip A kecil bersifat fatal atau letal, maka W genotip A kecil itu sama dengan 0 atau S-nya sama dengan 1. Artinya depresi seleksi pada gen A kecil itu sama dengan 1 karena semua generasi yang memiliki genotip A kecil itu akan mati. Sehingga dari data ini itu frekuensi gen pada generasi berikutnya itu akan mengalami perubahan. Jadi genotip A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil itu akan, kalau frekuensi semulanya itu A besar itu P kuadrat, kemudian A besar A kecil itu 2PQ, kemudian A kecil Q kuadrat. Nah, karena daya hidup atau W pada A besar itu 1, kemudian A besar A kecil 1, sedangkan A kecil itu 0, maka sesudah seleksi itu frekuensi genotipnya itu akan berubah menjadi P kuadrat dan 2PQ. Sedangkan yang A kecil itu nilainya akan 0 karena tidak akan ada generasi yang bertahan hidup. Jumlah populasi sesudah seleksi itu akan berubah menjadi P kuadrat ditambah 2PQ atau sama dengan P kali P tambah 2Q atau sama dengan P ditambah P tambah Q tambah Q. 2Q itu sama dengan Q ditambah Q, atau disederhanakan menjadi P ditambah 1 tambah Q. Dengan demikian, frekuensi genotip A besar sesudah seleksi itu akan berubah menjadi P kuadrat dibagi P kali 1 tambah Q atau sama dengan P dibagi 1 tambah Q.
Sedangkan frekuensi genotip A besar A kecil itu berubah menjadi 2 P Q dibagi P kali 1 tambah Q, atau 2 Q dibagi 1 tambah Q. Frekuensi genotip A kecil itu menjadi 0 ditambah Q dibagi 1 ditambah Q. Artinya frekuensi genotip harapan pada A kecil itu nilainya diperoleh dari sini. Dia hanya akan diperoleh dari genotip A besar A kecil. Sehingga atau sama dengan Q dibagi 1 ditambah Q. Sehingga perubahan pada generasi berikutnya itu menjadi tau Q sama dengan Q dibagi 1 tambah Q kurang 1, atau sama dengan Q dibagi 1 ditambah Q dikurang Q kali 1 tambah Q dibagi 1 ditambah Q, atau sama dengan disederhanakan menjadi Q dikurang Q kuadrat dibagi 1 ditambah Q. Q dikurang Q hilang, tinggal minus Q kuadrat, sehingga menjadi minus Q kuadrat dibagi 1 tambah Q. Kemudian faktor lain yang bisa merubah frekuensi genetik itu adalah penghanyutan genetik. Penghanyutan genetik adalah suatu kejadian perubahan frekuensi gen tanpa adanya suatu tekanan dari luar. Nah, ini berbeda dengan pada seleksi tadi, pada seleksi maupun pada mutasi. Penyebab penghanyutan genetik itu salah satunya adalah jumlah populasi yang terlalu kecil. Contoh, pada suatu populasi mempunyai lokus A besar yang terdiri atas alel A1 dan A2, gen A1 itu lebih banyak diwariskan ke generasi berikutnya, maka pada generasi berikutnya lokus tersebut akan mempunyai predominasi terhadap A2. Dengan demikian terjadilah penyimpangan dari frekuensi gen semula. Jadi misalnya pada populasi yang jumlahnya besar itu akan menghasilkan standar deviasi yang lebih kecil dibanding pada populasi yang kecil, sehingga pada generasi berikutnya frekuensi gen maupun frekuensi genotipnya itu akan berbeda. Selanjutnya silang dalam atau inbreeding. Silang dalam pada sebagian besar populasi ternak pada sebagian besar populasi ternak, perkawinan akan terjadi secara terbatas, terutama lebih sering terjadi antara ternak yang saling berdekatan. Nah, karena terutama misalnya kita di Indonesia, itu dalam beternak itu pada umumnya skala ternaknya itu kecil-kecil, sehingga perkawinan kecil kemudian dikandangkan, sehingga pola perkawinannya itu biasanya dilakukan pada ternak yang saling berdekatan. Jadi misalnya ternak A mempunyai pejantan, kemudian peternak B tidak punya pejantan, maka dia akan pinjam pejantan dari ternak A untuk mengawini ternak dari peternak B.
Demikian juga sebaliknya, sehingga eh, keturunan yang dihasilkan itu masih berkerabat, kemudian nanti terjadi perkawinan kembali, sehingga terjadi perkawinan secara keluarga atau inbreeding. Perkawinan pada ternak itu tidak terjadi secara acak, itu terutama di peternakan yang dikandangkan. Bahkan kalau kita menggunakan inseminasi buatan, itu lebih eh, perkawinan lebih tidak teracak lagi, karena pejantan yang digunakan itu eh, relatif sama dalam eh, pejantan yang digunakan itu relatif sama pada populasi yang lebih besar, sehingga ketika nanti ada anak yang dihasilkan, kemudian anak tersebut misalnya saling kawin, maka dia mempunyai eh, bapak yang sama. Adanya perkawinan tidak acak pada ternak itu dapat menyebabkan terjadinya perkawinan ternak yang memiliki hubungan kekerabatan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya peternak A mengawinkan ternak jantannya dengan ternak dari peternak B, kemudian lahir anaknya, kemudian eh, misalnya beberapa tahun berikutnya gantian peternak B yang mempunyai pejantan dikawinkan dengan eh, betina dari peternak A, maka eh, ternak tersebut itu masih memiliki hubungan kekerabatan. Perkawinan antara dua individu ternak yang masih memiliki hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan itu disebut sebagai perkawinan silang dalam atau inbreeding. Kedua individu yang dikawinkan secara silang dalam tersebut itu mempunyai moyang bersama beberapa generasi ke atas. Biasanya pada ternak itu eh, masih dikatakan inbreeding itu sampai 5 generasi. Akibatnya akan ada dua gen pada satu lokus yang identik dengan eh, gen dari moyang bersamanya. Jadi misalnya ternak A dengan ternak B dikawinkan, eh, ternak A misalnya mempunyai bapak C, kemudian ternak B juga mempunyai bapak C, ternak A dan B dikawinkan, maka akan ada satu lokus itu yang mempunyai genetik yang sama dengan ternak C. Koefisien silang dalam. Koefisien silang dalam adalah peluang dua gen pada satu lokus dalam sebuah zigot itu bersifat identik karena turunan. Rumus koefisien silang dalam itu Fx sama dengan sigma 1/2 pangkat N1 tambah N2 tambah 1 dikali 1 tambah Fa. Fx itu koefisien silang dalam pada individu X, kemudian N1 dan N2 itu adalah jumlah generasi dari tetuanya ke moyang bersama, sedangkan Fa koefisien silang dalam dari moyang bersama. Untuk materi ini itu nanti kita akan bahas lebih lanjut pada mata kuliah pemuliaan ternak. Kemudian heterosis. Heterosis adalah suatu kasus di mana performa hasil silangan antara dua individu itu melampaui rata dari performa tetuanya, bahkan kadang melebihi
performance terbaik dari kedua tetuanya. Contohnya misalnya sapi Bali memiliki berat badan misalnya 200 kilo, kemudian kita silangkan dengan sapi Brahman, misalnya berat badannya 400 kilo, berarti rata-ratanya adalah 300 kilo. Nah, ternak yang memiliki efek heterosis itu bisa memiliki berat badan lebih dari rata-rata performa kedua tetuanya. Jadi misalnya hasil persilangan antara sapi Bali dan sapi Brahman, tadi rata-ratanya 300 kilo misalnya, karena dia mempunyai efek heterosis, dia bisa mempunyai berat badan 350 atau bahkan melebihi performa terbaik dari kedua tetuanya. Jadi misalnya tadi performa terbaiknya itu pada sapi Brahman, berat badannya misalnya 400 kilo. Karena adanya efek heterosis, itu bisa ternak hasil silangannya itu bisa mempunyai berat badan misalnya sampai 500 kilo. Secara matematik, rumus heterosis itu persentase heterosis sama dengan P silangan dikurang P tetua dibagi P tetua kali 100%. Persentase H adalah koefisien heterosis, kemudian P silangan adalah performance silangan, sedangkan P tetua adalah rata performance bangsa tetua. Jadi misalnya tadi anak hasil silangan sapi Bali yang mempunyai berat badan saya coba di Excel supaya lebih jelas. Jadi misalnya sapi Bali berat badannya 200 kilo, kemudian Brahman berat badannya misalnya 400 kilo, berarti rata-ratanya adalah 300 kilo. Nah, kita mau hitung persentase atau heterosisnya, koefisien heterosisnya. Koefisien heterosis sama dengan performa dari anak hasil silangan. Jadi kita ambil contoh misalnya hasil silangannya kita beri nama Brahman Bali atau Brambal. Ini misalnya berat badannya 350 kilo, maka efek koefisien heterosisnya itu sama dengan dikurang dibagi kemudian dikali 100 adalah 17%, 16,67%. Atau misalnya berat badannya melebihi dari performa terbaik dari tetuanya, di sini 400, misalnya kita ambil berat badannya di sini 500, maka koefisien
Koefisien heterosisnya itu adalah 66,67%. Kemudian untuk mencari besarnya heterosis itu di saat ini rumus yang digunakan itu H sama dengan sigma dikali Y kuadrat. H adalah besarnya heterosis, kemudian D faktor dominan, dan Y adalah selisih frekuensi gen kedua tetuanya. Ya, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Eh, Kalau ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan, bisa melalui kolom komentar atau melalui classroom atau melalui WA. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.